Baik, selamat pagi semuanya. Untuk semua calon guru hebat dari PGSD Universitas Palangkaraya, selamat datang. Hari ini kita akan membahas satu topik yang, percaya sama saya, bakal jadi penentu masa depan Anda di dalam kelas. Topik kita adalah media pembelajaran berbasis ICT. Ini bukan lagi soal pilihan ya, tapi sudah jadi sebuah keharusan. Oke, mari kita bedah sama-sama. Kita mulai dengan satu pertanyaan yang paling mendasar, yang harus selalu ada di benak kalian semua. Bagaimana sih teknologi ini akan mengubah ruang kelas kalian nanti? Ini bukan lagi sekedar ngomongin aplikasi keren atau gadget baru, bukan. Ini soal pergeseran total, cara kita mengajar, dan terutama cara generasi baru ini belajar. Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan jadi kunci sukses Anda sebagai guru di era sekarang. Nah, sebelum kita bisa pakai alat-alat baru ini, ya kita harus kenal dulu dong apa namanya, apa fungsinya. Jadi di bagian pertama ini kita akan sama-sama mengisi kotak perkakas digital Anda. Kita akan definisikan dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan media pembelajaran ICT itu. Jadi, apa itu media pembelajaran ICT? Gampangnya gini, anggap aja ini istilah payung untuk semua alat digital yang kita gunakan di kelas. Mulai dari laptop, proyektor, internet, aplikasi di HP, sampai software presentasi. Intinya cuma satu, kita pakai teknologi untuk bikin pembelajaran jadi lebih baik, lebih nyambung, dan pastinya lebih efektif. Oke, sekarang dari payung besar ICT tadi, kita kerucutkan lagi ke salah satu alat yang paling sering kita pakai, aplikasi. Nah, ini lebih spesifik. Ini bukan cuma internet secara umum, tapi software yang memang kita install di tablet atau smartphone. Coba bayangkan, Canva, Duolingo, atau game-game edukasi. Kata kuncinya di sini adalah interaktif. Siswa itu nggak cuma nonton, tapi mereka ikut terlibat langsung dengan materinya. Tapi, kita harus realistis juga. Nggak ada yang namanya teknologi ajaib yang bisa menyelesaikan semua masalah. Nah, di bagian ini, kita akan lihat dua sisi mata uangnya. Di satu sisi, ada potensi yang luar biasa dari ICT, tapi di sisi lain, ada tantangan-tantangan nyata yang pasti akan Anda hadapi di lapangan nanti. Kita harus jujur soal keduanya. Coba kita lihat bareng-bareng. Di kolom kiri, ini impian kita semua kan? Kelas yang seru, interaktif, akses informasi tanpa batas, efisien. Tapi, lihat kolom kanan. Ini realitasnya. Internet yang kadang lambat, nggak semua siswa punya perangkat yang sama, dan potensi distraksi yang luar biasa besar. Nah, tugas Anda sebagai guru modern adalah gimana caranya menavigasi dua dunia ini, memaksimalkan keunggulannya sambil memitigasi kekurangannya. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat wujud nyatanya seperti apa. Di bagian ketiga ini, kita akan bahas contoh aplikasi yang konkret yang bisa langsung Anda pakai di kelas nanti. Mari kita ubah konsep-konsep tadi jadi sesuatu yang praktis. Nah, yang satu ini saya yakin kalian semua sudah nggak asing lagi. Google Classroom. Anggap saja ini sebagai fondasi kelas digital Anda. Ini adalah ruang kelas virtual tempat Anda bisa bagi-bagi materi, kasih tugas, dan komunikasi sama siswa secara rapi dan terstruktur. Ini alat manajemen yang sangat-sangat powerful. Selanjutnya, Canva. Kalau tadi Google Classroom itu ibarat ruang kelasnya, nah Canva ini adalah papan tulis dan alat peraga digitalnya. Pakai ini, Anda bisa bikin materi ajar yang visualnya, wah, menarik sekali. Bisa bikin presentasi, infografis, poster. Ingat ya, untuk anak SD, visual itu adalah kunci utama untuk merebut perhatian mereka. Nah, yang terakhir, Word Wall. Ini adalah contoh sempurna dari apa yang kita sebut gamifikasi. Atau, gampangnya, mengubah pembelajaran jadi permainan. Anda bisa bikin kuis, mencocokkan gambar, atau aktivitas interaktif lainnya. Dengan alat seperti ini, yang namanya ulangan atau evaluasi itu nggak lagi terasa menyeramkan, tapi malah jadi kayak main game yang seru. Baik, kita sudah lihat alat-alatnya. Sekarang, pertanyaan paling penting, kenapa ini semua relevan untuk kalian, para calon guru SD? Di bagian inilah kita akan temukan jawabannya. Kita akan lihat bagaimana teknologi ini seolah-olah memang dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan unik anak-anak di tingkat sekolah dasar. Coba perhatikan koneksi ini. Siswa SD itu pembelajar visual kan? Mereka belajar dari gambar dan warna. Nah, ICT punya video, animasi, infografis. Mereka suka bermain, ICT punya game-based learning. Mereka butuh interaksi yang aktif, ICT sediakan kuis dan simulasi. Ini bukan kebetulan, ini seperti pasangan yang memang diciptakan untuk berhasil. Pada akhirnya, ya, tujuan dari semua alat canggih ini sebetulnya sangat sederhana dan bisa kita rangkum dalam satu kalimat ini. Kita cuma ingin pembelajaran itu jadi lebih hidup, nggak bikin ngantuk, dan yang paling penting, mudah dipahami oleh siswa. Itulah tujuan akhir kita. Terakhir, dan ini mungkin yang paling penting, mari kita bicara tentang
Anda. Banyak guru yang takut teknologi akan menggantikan mereka. Itu salah besar. Teknologi tidak akan menggantikan Anda, tapi ia akan mengubah peran Anda selamanya. Anda bukan lagi sekedar pengajar. Peran Anda akan jadi jauh lebih besar dari itu. Mulai sekarang, pandanglah teknologi sebagai mitra kerja Anda. Biarkan teknologi mengerjakan tugas-tugas yang berulang, yang administratif, jadi Anda bisa fokus pada hal yang tidak akan pernah bisa dilakukan mesin. Menjadi fasilitator, menjadi mentor, dan menjadi arsitek dari sebuah pengalaman belajar yang akan diingat siswa Anda seumur hidup mereka. Nah, inilah peran-peran baru Anda di era digital. Anda adalah seorang fasilitator yang memandu diskusi, Anda adalah pengarah yang memastikan teknologi dipakai dengan bijak, bukan asal-asalan, Anda adalah seorang desainer media pembelajaran, dan Anda adalah evaluator yang menganalisis data untuk benar-benar paham perkembangan tiap siswa. Peran Anda menjadi jauh lebih dinamis dan kreatif. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan terakhir. Pertanyaannya bukan lagi apakah Anda bisa mengajar, tapi pertanyaannya sekarang adalah siapkah Anda menjadi seorang desainer pengalaman belajar? Karena disitulah masa depan profesi kita berada. Coba pikirkan itu. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.